Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Rahma Akbaria, NIM 110, dan rekan saya Lutfan Pangestu, NIM 98. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai pengelolaan risiko keuangan dengan menggunakan metode risk transfer. Pokok pembahasan yang akan dibahas di sini yang pertama yaitu definisi metode risk transfer, kemudian tahapan metode risk transfer, dan studi kasus metode risk transfer. Definisi metode risk transfer. Menurut Mailan 2008, risk transfer adalah suatu kegiatan memindahkan efek dari kerugian yang diderita kepada orang lain atau perusahaan. Pengalihan ini dilakukan untuk memindahkan resiko kepada pihak lain. Bentuk pengalihan resiko yang dimaksud yaitu seperti asuransi dengan membayarkan premi. Kemudian tahapan metode risk transfer. Tahapan metode risk transfer itu ada 5. Yang pertama, identifikasi resiko dilakukan untuk setiap tahapan budidaya dan pengolahan. Kedua, pengukuran resiko operasional diukur berdasarkan faktor yaitu resiko yang melekat pada suatu aktivitas atau inherent risk. Dan sistem pengendalian resiko atau risk control system. Pengukuran resiko dilakukan dengan menghitung faktor likelihood dan impact dengan skala nilai masing-masing faktor. Kemudian tahapan metode risk transfer yang ketiga, efektivitas kontrol, menunjukkan bagaimana penerapan dari mitigasi risiko yang telah ditetapkan oleh perusahaan dilakukan secara konsisten. Perhitungan efektivitas kontrol dilakukan sesuai skala. Yang keempat, matriks pemetaan nilai risiko dibuat dengan membuat peta risiko atau heat map bagi sebelum dan sesudah kontrol eksistensi. Yang kelima, pengukuran indeks pemenuhan ISPO dilakukan dengan nilai persentase pemenuhan terhadap 7 prinsip ISPO dan kemudian dihitung nilai rata-rata sebagai nilai akhir kesiapan ISPO dengan skala antara 0 sampai 10. Kemudian studi kasus dengan judul Jurnal Analisis Manajemen Risiko Lingkungan Sosial dan Tata Kelola pada Usaha Budidaya dan Pengelolaan Kelapa Sawit. Studi kasus PT PP London Sumatera Tbk. Nama jurnal Jurnal Manajemen IKM tahun 2018. Analisis data dengan teknik menggunakan metode risk transfer. Hasil dan pembahasan calon lahan yang dalam proses survei untuk diakuisisi memiliki indikator sengketa tersebut, sebaiknya manajemen mengambil keputusan untuk tidak melakukan atau membatalkan proses akuisisi maupun pengurusan hak GU. Rekomendasi untuk R14 terkait pengelolaan limbah adalah mengalihkan risiko ke pihak ketiga, outsourcing, yaitu melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pengelolaan limbah. Rekomendasi untuk R15 yaitu risk transfer ke pihak ketiga dalam bentuk asuransi kesehatan dan jiwa. Rekomendasi untuk R16 terkait pendatang adalah risk transfer dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, antara lain perusahaan rekrutmen, asesmen yang profesional dan independen dalam proses penerimaan pekerjaan dan kerjasama dengan konsultan strategi CSR untuk memastikan kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan sesuai kebutuhan dan mampu memitigasi risiko sengketa dengan masyarakat setempat. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.